Ya, selamat datang sobat-sobat perjuangan. Selamat datang di channel kami, channel Anak Kampus, yang membahas seputar dunia mahasiswa. Kali ini, gue ingin membahas tentang isu Omnibus Law menurut perspektif mahasiswa dan sudut pandang mahasiswa. Sebelum lanjut video ini, ayo pencet tombol subscribe dulu teman-teman agar Salam Berjuang ini tetap berjuang skuy. Gue lagi sama kawan gue, Puji, atau biasa nama panggungnya itu Japong, seorang mahasiswa pergerakan Ubara Jaya. Lo kan salah satu mahasiswa pergerakan lah di kampus, atau lebih tepatnya di Bekasi. Ini gue mau nanya nih tentang isu Omnibus Law ini, menurut perspektif atau sudut pandang mahasiswa itu gimana sih Omnibus Law ini? Ya, kalau sedikit saya membuat beberapa agenda ya, tentang agenda bagaimana teman-teman mahasiswa ini agar mengkaji gitu, tidak hanya menyerap suatu penolakan atau kontra terhadap Omnibus Law. Nah, jadi saya mengajak kepada teman-teman mahasiswa saat itu untuk sama-sama kita berdiskusi untuk mengkaji tentang Omnibus Law tersebut, dan akhirnya kita mengetahui dari beberapa yang ikut mengkaji, dan saya pun ikut serta menolak gitu terhadap Omnibus Law, karena ya betul, karena ada beberapa rancangan undang-undang yang kontra terhadap masyarakat di Indonesia. Oh, jadi sebenarnya nih mahasiswa ini udah mengkaji tentang Omnibus Law ini ya. Iya, betul. Jadi ya teman-teman perlu tahu ya, ketika mahasiswa turun atau ketika mahasiswa melakukan aksi, entah itu demo atau apapun ya, yang mungkin dilihat orang-orang itu buruk, itu enggak. Jadi itu sebenarnya kita pokoknya terkait isu, kita mengkaji dulu, entah itu isu nasional, isu regional, ataupun isu yang ada di sekitar kampus. Jadi kita nggak asal turun ke jalan lah istilahnya. Oh my god! Wow! Nah, baik lagi ke Omnibus Law. Sebenarnya gue pengen tahu nih, atau mungkin teman-teman ada yang belum tahu, Omnibus Law ini apa sih? Terus pencetusnya siapa sih Omnibus Law ini di Indonesia? Jadi ya, Omnibus Law itu, ini gue bawain dari perspektif mahasiswa. Iya. Jadi yang gue lihat, Insinyur Presiden Joko Widodo, dia pernah berbicara mengenai suatu Omnibus Law. Nah, katanya Omnibus Law ini dibuat atau dicetuskan untuk bagaimana mereka melakukan suatu penyederhanaan terhadap regulasi. Nah, penyederhanaan terhadap regulasi yang sebelum itu berbelit-belit atau gimana ya, susah gitu menurut Jokowi. Istilahnya sebelumnya itu regulasinya itu tidak baik menurut Jokowi. Nah, tentang ada Omnibus Law ini menurut Jokowi ini akan baik, dan di sini juga tujuannya untuk bagaimana memperbesar suatu perekonomian Indonesia atau investasi di dalam Indonesia itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan emang membuat lebih baik, tapi kenapa banyak yang menolak gitu loh, Bang? Ya, dalam rancangan tersebut sih ya yang saya diskusikan kepada teman-teman dan yang saya kaji bareng bersama teman-teman, itu memang dalam suatu isi draft rancangan undang-undang tersebut memang banyak yang kontradiktif terhadap masyarakat atau rakyat Indonesia gitu. Tapi yang pencetus di Indonesia tuh lembaga atau perseorangan sih sebenarnya? Sebenarnya sih pemerintah yang mencetuskan. Lanjutan tentang Omnibus Law ini, apalagi sekarang nih lagi rame-ramenya pandemi COVID-19 ini, maksudnya tuh apa kabarnya nih Omnibus Law ini sampai tertimbun-timbun lah beritanya oleh COVID-19 ini? Oke, jadi ya sebelum terjadi ada COVID-19, beberapa gerakan dari elemen buruh, beberapa gerakan dari mahasiswa banyak yang menolak atau meminta kepada Dewan kita, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk bagaimana Dewan kita ini untuk mengkaji sebetul mungkin, sebaik mungkin, dan mengkaji untuk pro terhadap rakyat, bukan istilahnya pro terhadap suatu rancangan yang dibuat oleh pemerintah begitu. Jadi masih berjalan kan ini tentang proses Omnibus Law, masih berjalan. Sampai saat ini DPR RI pun
didorong oleh pemerintah untuk secepatnya mengkaji atau mengesahkan rancangan undang-undang Omnibus Law tersebut. Nah, sampai saat ini tentang adanya COVID-19, DPR RI ini akhirnya mereka melaksanakan kapan mereka untuk mengkaji undang-undang, karena ada beberapa dari komisi, ada beberapa orang dari anggota dewan, mereka meminta untuk secepatnya membahas rancangan undang-undang Omnibus Law tersebut. Padahal kita melihat situasi saat ini, harusnya Dewan Perwakilan Rakyat hari ini memikirkan rakyatnya untuk bagaimana rakyat ini sehat dari kesehatan atau jauh dari adanya suatu penularan COVID-19 gitu. Oh, jadi istilah kata atau bahasa gampangnya, ada beberapa pihak yang ingin memburu-buru mengesahkan Omnibus Law ini terkait adanya pandemi COVID-19 ini. Iya, betul. Dampak buruk bagi mahasiswa ya, karena lu mahasiswa, maksudnya dampak buruk bagi mahasiswa untuk Omnibus Law ini apa sih? Ya, istilah gini, kita berpikir secara rasional ya. Mahasiswa, memang hari ini kita beridentitaskan mahasiswa, tetapi saat kita lulus dari kampus, kita nantinya akan bekerja, atau bisa disebut kita akan menjadi buruh jika kita tidak akan menjadi suatu pengusaha atau apapun itu. Kita tetap akan menjadi suatu pekerja atau buruh. Nah, itu akan terkena dampaknya nanti jika Omnibus Law ini disahkan. Nantinya mahasiswa yang lulus dari kampus dan bekerja, dia pun akan terkena dampak dari Omnibus Law tersebut gitu. Lalu terkait yang katanya nih, yang gue dengar katanya tuh, kalau pekerja asing itu tidak mempunyai skill pun tidak apa-apa masuk negara kita ini. Iya, betul. Jadi ya di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, di situ ada di pasal 42. Ini gua bacain ya. Jadi di draft Undang-Undang Cipta Kerja ini di pasal 42 ayat 1 dia menjelaskan setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat. Nah, sedangkan kita melihat sebelumnya tentang adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan sudah membahas gitu pada bab 7 gitu tentang penggunaan tenaga kerja asing. Di situ disebutkan juga pada ayat 1, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Nah, jadinya satu pekerja asing untuk bekerja di Indonesia itu harus memiliki suatu izin tertulis gitu dari pemerintahannya. Nah, sekarang ini tidak ada lagi kewajiban bagi pemberi kerja untuk memiliki izin tertulis untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Oh, ibarat kasarnya gini ya, gini. Ibarat kasarnya ada mungkin nanti ada warga negara asing mungkin ini pendapat gue ya, mungkin ada nggak sih kemungkinan dia itu bisa jadi entah kuli ataupun ya benar-benar pekerja asing di sini, maksudnya ya kuli lah minimal. Bisa nggak sih kalau Omnibus Law diterapkan ada kuli bule atau kuli dari luar negeri? Sebenarnya bisa aja, karena suatu syarat tertulis izin bekerja di dalam wilayah Indonesia itu tidak lagi ditetapkan atau tidak lagi ada gitu. Istilahnya hari ini pemerintah pusat yang menguruskan itu semua. Tapi kalau kita memikirkan dari perspektif politik, jika ada suatu permainan politik, maka mereka akan sebebasnya masuk dalam suatu pekerjaan-pekerjaan sektor-sektor yang ada di Indonesia seperti itu. Ya, lagi juga kalau emang bener bule bisa jadi kuli, apa kabar kuli-kuli lokal ya sih? Oh my god! Wow! Terus kalau perihal dampak dan negatifnya Omnibus Law ini bagi masyarakat apa sih? Kan nggak mungkin loh pemerintah buat sesuatu tuh negatif mulu untuk masyarakat. Apa sih ada positifnya nih? Nah, menurut lu sebagai mahasiswa, positifnya apa sih Omnibus Law ini? Ya, mungkin kita berpikir jangka panjang ya. Memang jika Omnibus Law itu ada atau disahkan di Indonesia, memang suatu perekonomian di Indonesia itu akan berjalan dengan baik. Tentang adanya investasi yang besar di dalam Indonesia maupun suatu regulasi-regulasi pekerjaan yang diperketat atau diperkuat. Pesan-pesan lu sebagai mahasiswa untuk Omnibus Law ini kepada para mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana lah, yang lebih tepatnya belum tahu mungkin tentang Omnibus Law atau mungkin masa bodoh tentang Omnibus Law. Oke, mungkin gua sedikit mengingatkan gitu kepada kawan-kawan mahasiswa Indonesia semuanya
hari ini kalian adalah suatu agen of change, hari ini kalian adalah suatu agen of control, di mana hari ini kalian berhak, atau saya bilang itu wajib sebenarnya gitu. Iya, wajib. Jika ada suatu isu di Indonesia ataupun di Nasional Republik Indonesia, itu harus sama-sama kita kaji. Tapi jangan selalu kita ambil mentah-mentah gitu. Istilahnya orang berpikir ini buruk, jangan diambil buruk ya. Tapi teman-teman, Kaji dulu. walaupun buruk itu menjadi suatu penasaran terhadap teman-teman. Teman-teman itu belajar mengkaji apa isunya. Oh ini kita kaji, apakah isu ini positifnya apa, negatifnya apa gitu. Kita lihat dari sudut pandang hukum, sudut pandang pekerja, sudut pandang pengusaha, sudut pandang politik, itu kan harus kita lihat semua. Jadi buat teman-teman mahasiswa, jika hari ini teman-teman mahasiswa memikirkan suatu omnibus law itu adalah suatu kontra yang terhadap rakyat Indonesia, maka hari ini teman-teman mahasiswa juga harus ikut bersuara bagaimana kita sama-sama untuk menolak suatunya omnibus law atau rancangan undang-undang omnibus law ini untuk disahkan di Indonesia gitu. Ya jadi maksudnya tuh ya terserah kalian mau tentang omnibus law ini, kalian mau turun ke jalan mau tidak, tapi intinya tuh kalian peduli tentang omnibus law ini ya. Sebab apalagi kalian mahasiswa, intinya kalian tahu apa buruknya, apa positifnya. Maksudnya janganlah terlalu masa bodoh jadi mahasiswa. Kalian tuh bener kata Japung, kalian tuh mahasiswa harus bener-bener tahu tentang keadaan negara. Oh my god! Wow! Intinya jangan terlalu bodoh jadi mahasiswa. Salam dari gua, anak kampus.